Waktu itu kan saya kerja di rumah sakit, saya itu mendorong jenazah di kamar mayat. Setelah saya dorong, tahu-tahu tuh ada suster di sebelah saya ini. Tak tanyain, Sus mau kemana? Dia nggak ngomong, saya lanjut dorong terus. Begitu saya lihat, sudah nggak ada. Malamnya itu datang, Mi terima kasih ya, aku sudah kamu rawat gitu. Waktu hidupnya dia pasang susu, setelah saya mandikan tahu-tahu keluar Apa yang keluar? jarum emas. Emas bener? Iya. Arwah yang nyariin organ jenazahnya, Bu? Ada. Dia nyariin organnya? Iya, kepalanya enggak ada. Oh ada, Bu? Pernah? Jenazah Pernah. kepalanya nggak ada, Bu? Iya. Hah? Aku mau dengar dari ceritain dulu, cerita yang nggak masuk di akal. Ada nggak, Bu? Yang masih hidup apa yang sudah mati? Yang meninggal. Yang sudah meninggal. Oh. Waktu itu kan saya kerja di rumah sakit. Oh. Saya itu mendorong jenazah Oke. di kamar mayat. Nah, setelah saya dorong, tahu-tahu tuh ada suster di sebelah saya ini. Tak tanyain, Sus mau kemana? Dia nggak ngomong. Saya lanjut dorong terus. Begitu saya lihat sudah nggak ada. Loh, Ibu sendiri ngedorong? Iya. Kan dibawa ke kamar mayat. Oh, emang begitu? Nggak Iya. ada orang lain yang bantuin gitu? Nggak ada. Nah, itu susternya siapa? Nggak tahu. Oh, tapi Ibu bukan indigo? Maksudnya kayak orang bisa ngelihat gitu? Ya lihat saya. Oh, bisa juga ngelihat? Bisa. Oh, berarti Ibu dari kecil atau pas umur berapa gitu Ibu bisa ngelihat begitu? Ya mulai saya merawat jenazah itu. Oh, dari itu? Iya. Berapa tahun yang lalu, Bu, Ibu mulai jadi perias jenazah? 26 tahun. 26 tahun. Sekarang punten, udah usia 68. berarti di usia 40-an ya? Iya. Oh. Jadi ini adalah Ibu Dewi, guys. Jadi gua mengundang beliau karena gue ngelihat berseliweran tentang pekerjaan Ibu Dewi ini. Dia sebagai perias jenazah. Iya. Memang udah pernah diundang juga di beberapa tempat, tapi banyak orang yang mempertanyakan kenapa Ibu Dewi kok bisa mandiin jenazah yang laki-laki juga gitu. Ternyata Ibu Dewi ini non muslim. Iya. Nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa cowok cewek. Terus Ibu awalnya kenapa akhirnya bisa jadi perias jenazah gara-gara apa? Dulu tuh saya kan kerja di rumah sakit. Habis itu menikah. Jadi apa dulu rumah sakit? Perawat. Oh, Ibu perawat dulu? Iya. Terus? Setelah menikah kan punya anak. Iya. Anak saya enggak ada yang ngasuh. Sama suami saya enggak boleh kerja. Akhirnya saya berhenti. Nah, enggak kerja. Begitu anak-anak sudah besar-besar, yang besar masih SD kelas 4, yang kecil masih TK. Nah, begitu saya kan sering ke gereja ya. Pelayanan saya di gereja. Pelayanan saya banyak, tim kematian, tim doa, tim besuk gitu. Terus ada salah satu teman tanya sama saya, Dewi mau kerja apa? Aku gini, pokoknya yang halal. Aku kalau enggak halal enggak mau. Aku bilang gini, oh ya pasti halal. Ya kerja apa? Ya nanti saya tanyakan dulu. Ternyata perawat jenazah. Bilangnya perawat jenazah? Iya. Oke. Perawat jenazah, Bu. Ya sudah, enggak apa-apa, nanti kasih alamat. Ya. Loh, Ibu nggak takut gitu? Enggak. Kenapa nggak takut waktu itu? Enggak tahu. Oh ya udah, ini kerjaan aja gitu. Iya. Oke, terus? Kan sebelum saya melamar ke situ kan saya masih ada pelayanan di gereja. Kan ikut tim kematian. Jadi pemakaman di Gunung Gangsir. Setelah pemakaman itu saya turun di jalan langsung melamar di situ, di Tiara situ ya. Terus keterima itu? Keterima langsung, dapat 2 hari langsung ada jenazah. Tapi enggak di Surabaya, di Paiton sana. Oke. Langsung luar kota. Terus Ibu disuruh apain jenazahnya? Sama orang di situ? Suruh merawat. Merawat itu piye maksudnya? Untuk memandikan. Oh, dimandiin. Iya, terus pakai baju. Nah, kalau cowok kan cuma pakai jas, celana, sama kalau ada kumis dicukur kumisnya. Kalau ada jenggot dicukur jenggotnya. Oh, nggak boleh ada kalau itu ya?
Tergantung ya? Iya, tergantung. Keluarga? Iya. Oh, oke. Kalau mau dicukur ya saya cukur, kalau enggak ya enggak. Oh, by request ya? Iya. Oke. Terus waktu ibu mulai ngerawat jenazah itu, ibu disuruh make upin juga? Iya. Cowok kan harus juga di make up. Dibedakin? Cuma dibedaki aja sama dikasih lip gloss. Oke, kalau yang cewek? Kalau cewek dirias. Oh, itu nggak kaku ya Bu? Maksudnya jenazah kalau kayak gitu ya? Kalau kaku bisa saya lemeskan. Hah? Bisa saya Setahu lemeskan. saya kalau kaku itu susah loh Bu dilemesin. Iya, tapi saya kan punya caranya. Nah, caranya biasanya ibu gimana? Kalau sudah keras gitu ya, kan gini ya. Ini ditekan. Oh ada ya? Oh, oke. Iya, ini kan lengket tuh gini ya. Ini ditekan, ditarik dikit gini akhirnya. Oh jadi ada beberapa titik ibu tahu gitu ya? Itu dari pengalaman? Iya. Terus di pundak ini kan harus naik gini. Nah ini ditekan, tarik gini sampai lemes. Tapi awal-awal kan belum ada pengalaman, ibu nggak kayak kesulitan, takut, enggak, sedih, enggak ya? Enggak. Lu lempeng aja gitu? Iya, ya biasa gitu. Tapi ada nggak orang tuh kalau pas meninggal gitu, ibu ngelihat, kok dia tersenyum ya? Kan sering tuh kita dengar cerita seperti itu. Oh iya, waktu meninggal kan dia belum kelihatan senyum. Iya, kan dia nggak senyum. Ya setelah saya rawat, saya rias, itu ada caranya kalau mau dibikin senyum. Oh, jadi bisa dibikin. Ya. Oh, dibikin gimana senyum. caranya? Dibikin senyum, jadi keluarga bisa seneng. Oh. Bisa puas gitu. Bagaimana cara ibu bikin dia senyum? Ditarik gini. Sesederhana itu aja? Iya. Tapi masih ditahan dulu? Enggak, langsung. Enggak, takutnya balik lagi gitu? Enggak. Oh, enggak. Kalau sudah ditekan gini, kan kulitnya sudah mati. Oke. Enggak bisa kembali, kecuali kalau hidup masih bisa. Tapi agak keras ya? Iya, keras. Berarti masih pakai tenaga? Iya, ditekan-tekan gini. Nanti dia senyum? Senyum. Kalau matanya buka, gitu ceritanya ya. Enggak, soalnya kan ada kan kadang-kadang kan kita, ibu kan tahu ya. Iya. Matinya nih seneng nih, senyum nih. Ternyata itu bisa dibikin juga. Bisa. Tapi kalau misalnya nggak dibikin ya Bu ya, maksudnya nggak ibu bikin dia senyum gitu. Toto senyum sendiri gitu. Pernah nggak Bu? Ada, pernah. Oh ada juga beneran? Ada juga. Bagaimana cerita itu? Ya setelah saya mandikan, saya bersihkan ya, baru saya make up, terus dia kelihatan tersenyum. Kelihatan? Iya. Mukanya senyum? Tadinya enggak? Enggak, aslinya enggak, tapi setelah saya rias, baru kelihatan tersenyum. Tapi ibu nggak bikin dia tersenyum? Enggak, senyum sendiri deh. Tapi ada nggak yang auranya itu pas meninggal itu, auranya tuh, mukanya tuh ibu bisa tahu, waduh, kasihan nih. Kayak gitu loh, ngerti kan ibu ya? Auranya tuh kurang enak gitu loh. Jenazah tuh kan macam-macam ya. Kalau meninggal ada yang matanya melirik. Melirik? Iya, melirik gini. Kebuka? Iya, ada yang mulutnya buka. Kadang lidahnya keluar gitu. Dari ibu terima emang udah begitu kondisinya? Iya. Oh oke. Tapi kan saya harus merawatnya, merapikannya, berusaha iya semaksimal mungkin. Jadi lidah keluar tak masukkan. Iya caranya Bu? Ya sama pinset, ditekan-tekan gini. Ada tekniknya juga ya? Iya. Oh masuk itu? Iya masuk bisa. Oke. Kan kalau ada caranya. Matanya dia? Kalau matanya ditekan gini, tarik. Nanti dia balik lurus gitu? Tutup. Oh nutup? Iya. Ditekan, ditarik, tutup bagus akhirnya. Kalau yang ibu pernah tanganin tapi, waduh kok nggak bisa ya, gitu. Ada nggak kejadian? Bisa. Oh semuanya bisa ya? Bisa. Oh semuanya bisa. Iya. Kalau korban kecelakaan, ibu pernah tangani? Kecelakaan pernah. Yang paling parah bentukannya kayak gimana Bu? Kepalanya kerowak. Kerowak itu apa? Ini hilang ya? Iya, hilang separuh. Otaknya nggak ada? Otaknya masih ada di dalam. Oh, ada di dalam? Iya. Terus yang di Semarang itu, otaknya keluar tapi nggak bisa lepas. Otaknya keluar tapi nggak bisa lepas? Iya, jadi ya gandol gini. Oh, dia gandol gini? Iya, itu saya lepas pelan-pelan gitu, saya ambil. Ambil apanya Bu? Otaknya.
Aduh, nggak kebayang lagi saya. Terus Setelah saya ambil kan bisa. Saya cuci bersih. Setelah itu saya bungkus kain. otaknya. Iya. Terus Habis itu jenazahnya saya mandikan. nggak dimasukin lagi ke kepalanya otaknya. Enggak. Kalau masuk peti baru ditaruh sebelah kepalanya. Oh. Bilangku ini ya otaknya di sini, tak taruh sini gitu. Saya kalau masukkan. Jadi saya ngomong sama jenazahnya itu. Tapi ibu pernah mendapat gangguan gaib nggak? Pernah. Gangguan seperti apa yang pernah ibu alami? Kalau dulu ngerawat jenazah kan tempatnya besar ya. Terus banyak jenazah yang di sebelah-sebelah itu banyak jenazah. Saya ngerias kalau sudah memandikan jenazah, teman saya yang bantu saya kan keluar. Jadi saya ngerias sendiri di dalam itu. Baju saya ditarik-tarik. Ditarik beneran? Iya. Tarik-tarik gitu. Ibu pas ditarik itu badannya ketarik juga gitu? Iya. Terus? Kalau enggak gitu telinga saya ditiup-tiup. Itu bukan angin kan? Bukan. Nah kalau pas narik itu ibu bisa lihat yang narik siapa? Bayangan. Hanya bayangan aja? Iya. Ibu bisa ngobrol gitu? Bisa. Nah biasanya ibu tanya nggak? Iya, tanya gini. Jangan ganggu saya ini kerja, saya gitu. Aku kan nggak ganggu kamu, aku di sini kerja gitu. Terus? Sudah pergi. Akhirnya ada angin gitu. Pergi dia. Oh, jadi sesederhana itu aja? Iya. Tapi ada nggak yang gangguan gaib yang sampai ganggu gitu, sampai ikut ke rumah? Iya, pernah. Itu kenapa? Itu apa itu? Habis tak mandikan, orang kecelakaan. Orang kecelakaan? Iya. Cowok cewek? Cowok. Habis tak mandikan, rohnya ngikuti saya. Itu ibu bisa tahu rohnya ngikutin ibu dari mana? Kelihatan wajahnya. Oh, sama kayak yang iya, itu? Sama yang saya rawat itu. Serem banget tuh. Dia ngikuti sampai rumah. Tunggu dulu satu-satu ya. Ibu kan mandi nih, ibu terima mayatnya nih. Iya. Posisi badan hancur? Hancur. Hancur apanya? Tangannya putus tapi nggak bisa lepas. Oh, gelantungan? Iya. Terus kaki ini, paha ini ya gitu. Putus tapi nggak bisa lepas. Oke. Muka? Mukanya ini robek semua. Robek? Iya. Oke. Pernah sampai sini nih ya. Kalau di rumah sakit sudah meninggal, kan nggak diapa-apa no. Cuma dibungkus gitu aja. Setelah dibawa ke rumah duka, saya lihat, ya saya jahit. Oke. Iya, yang robek saya jahiti dulu. Nah, setelah itu baru tak rawat, tak mandikan. Nah, waktu ibu ngerawat yang jenazah yang cowok ini, itu dia itu munculnya di mana itu? Munculnya setelah saya rawat. Udah nih, udah selesai. Iya. Udah selesai kan ya. Iya. Udah dimandiin, udah semua dijahit dan lain-lain. Saya kan pulang. Naik motor. Dia ngikuti dari belakang. Lari? Dia jalan seperti biasa gitu. Loh, motor kenceng loh Bu? Iya. Dia ya jalan. Tapi bisa kekejar motornya? Bisa. Iya, kelihatan kakinya. Bajunya? Bajunya ya yang saya pakaikan tadi itu. Oh, warna apa itu? Punten. Warna jas. Oh, dia jas, dia pakai jas. Oh, dia pakai jas tuh. Iya. Jadi ini ibu naik motor nih ya? Iya. Terus gini? Iya kan. Kok yang di dalam gitu? Iya, ikuti dari belakang gitu. Oh iya. Terus sampai rumah? Sampai rumah dia nggak mau pergi. Berdiri di depan saya, di situ kan ada pohon melati. Di depan rumah ibu? Iya, dia berdiri di situ. Tak tanyain, ngapain kamu ngikuti aku? Balik gitu, no. Dia kode-kode gini, enggak mau. Iya, enggak mau. Balik. Kamu sudah tak rawat, sudah selesai, balik sana. Oh, udah kayak biasa ya ibu ya? Saya tinggal masuk, saya lihat korden saya buka gini sudah enggak ada. Tapi dia nggak mau pergi? Enggak mau. Ibu nggak cari tahu kenapa dia nggak mau pergi gitu? Enggak. Oh, ibu lurus-lurus saya gitu ya? Iya. Dia kan nggak bisa ngomong, Bu. Oh, rata-rata kalau gitu dia nggak bisa ngomong? Nggak bisa ngomong. Kalau jenazah sudah meninggal, rohnya aja yang jalan, tapi bicaranya nggak bisa. Bu, kalau berdasarkan pengalaman ibu nih ya, iya. Kalau orang yang udah meninggal itu
rohnya langsung pergi ke alam lain atau masih ada di? Tidak semuanya. Tidak semua. Coba Iya. Ibu cerita berdasarkan pengalaman ya. Kadang ada yang masih mengikuti, nunggu ya saya mandikan. Itu bayangan itu puter-puter gitu di situ. Terus saya tanya, ada apa kamu kok puter-puter di situ? Iya. Ayo pergi, sudah kamu pulang aja di tempatmu, tak gitu. Nggak mau ngomong deh. Cuma puter-puter terus lihat jasadnya ya saya rawat itu. Itu dianya, si jasadnya dia nih. Iya. Oke, terus dia puter-puter aja di situ. Iya, diputer-puter di situ. Habis tak bilang gitu, sudah kamu pergi aja. Nanti kamu malah susah, tak gitu. No. Akhirnya dia pergi. Oh, tapi rata-rata nggak ada yang akhirnya tinggal lama gitu, nggak ada? Nggak ada. Rata-rata pergi ya. Tapi ada nggak yang pernah akhirnya bisa ngomong, Bu? Maksudnya nggak ada. Kalau Ibu bisa komunikasi, Bu Dewi? komunikasi bisa. Kayak gimana itu? Kayak dia minta apa atau dia memberitahu apa? Iya, permisi ya. Waktu hidupnya itu emak-emak. Semasa hidup, maaf lo ya, nggak pernah pakai celana dalam. Si emak-emak ini ceritanya. Terus waktu tak mandikan, aku dengar suara. Mi, tolong kasihin celana dalam. Oh, dianya? Iya, saya nggak percaya ya. Terus aku mendatangi keluarganya. Ci, ini celananya mana kok nggak ada? Kan bajunya saya lihat semua. Sudah komplit apa belum? Biasanya kan ada BH-nya, ada celana dalamnya gitu. Iya, yang umum ya. Iya. Kok nggak ada celana dalamnya? Terus anaknya bilang gini, Mama nggak pernah pakai celana dalam sus gitu. Sesuai. Iya. Sudah saya rawat lagi. Setelah itu ada suara lagi 3 kali sampean. Aku kasih oleh celana dalam sampai 3 kali. Tapi akhirnya sama Ibu Dewi dikasihin celana dalam. Saya bilang sama keluarga. Minta celana dalam. Cik, Mama minta celana dalam. Loh kok bisa? Iya, aku dengar suara 3 kali minta celana dalam. Ya sudah tak beli dulu, akhirnya dibelikan. Pakein lah. Iya, pakai sudah. Terus malamnya itu datang mimpi saya. Iya, Mi, terima kasih ya, aku sudah kamu rawat gitu. Ada. Pernah nggak kayak ngerawat jenazah sampai mama itu terharu sendiri gitu? Apa entah karena mungkin perbuatan mama kepada jenazah itu sampai jenazah itu mungkin terima kasih, mama sendiri jadi terharu, pernah? Iya. Ada kayak begitu? Ada. Yang mana itu? Itu ibu-ibu hamil meninggal. Ya, anaknya belum bisa lahir. Setelah itu dioperasi. Begitu lahir anaknya, jangka waktu berapa jam meninggal. Oh, jadi ibunya meninggal duluan? Iya. Terus anaknya meninggal. Akhirnya saya rawat semua ya. Terus tak taruh peti itu, 1 peti jadi sama 2 orang itu. Anaknya saya gendongkan gini. Oh iya, sebelah gitu. Iya. Terus? Saya bilang gini, Cik, ini anaknya ya, tak taruh sini. Dia ini apa? Ada rohnya, ada nongol atau gimana? Enggak ada. Tapi ibu sedih ya Pak, yang bagian itu? Iya, kasihan. Anak pertama lagi. Tapi harus pergi berdua. Iya. Berarti banyak banget kisah-kisah selama ibu menangani jenazah itu ya? Banyak sekali. Kalau dihitung dari awal sampai akhir nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ada habisnya. Dari pengalaman-pengalaman seperti itu yang ibu bisa ambil buat diri ibu sendiri itu apa? Dari selama merawat jenazah, ibu kan sekarang udah sepuh lah istilahnya. Iya. Pasti kan banyak hal-hal yang ibu ambil dari pengalaman ibu itu ya. Banyak sekali kok. Seperti apa ya? Aku pengen belajar. Misalnya ya, keluarga itu nggak ada saudaranya, meninggal sendirian di rumah. Terus yang tahu itu tetangganya. Nah, itu saya kasihan lihat dia. Nggak ada yang ngurus, nggak ada yang peduli. Nah, di situ saya harunya di situ. Pernah ibu ngerawat jenazah sampai air mata jatuh sendiri apa? Pernah. Gara-gara itu? Iya. Sebagai manusia ya?
pernah Ibu kayak pasti dalam hati ikut doain gitu? Iya pasti. Kadang-kadang kalau habis mandikan jenazah kan keluarga minta didoakan. Saya ya doa di situ. Ibu yang doakan? Iya, yang doakan saya kan agamanya sama. Jadi doanya juga sama. Doanya sama. Iya. Kalau keluarga pernah nggak Bu, selama Ibu ngerawat jenazah keluarga malah berantem sendiri? Pernah. Gara-gara apa? Gara-gara ya yang satu nyalakan satunya, yang satu nyalakan. Gara-gara kematiannya. Jadi Ibu lagi ngerawat nih berantem nih? Iya. Pernah pukul-pukulan kursi itu loh. Serius Bu? Iya, sungguhan. Di kamar jenazah itu? Iya. Terus Ibu gimana? Saya enggak ikut-ikut, saya panggilkan satpam. Oke, terus satpam datang tuh. Iya. Pak, tolong itu loh, Pak, keluarganya bertengkar. Loh, saya pun enggak tahu. Ternyata itu yang satu ini kan ngerawat, yang satu enggak ngerawat gitu loh. Yang ngerawat ini disalahkan gitu loh. Disalahkan kenapa ini bisa meninggal? Iya, kok bisa meninggal. Meninggalnya emang gara-gara apa yang itu? Sakit. Oh, jadi ini disalahkan, kamu nggak bisa ngerawat, makanya meninggal. Iya. Itu saudara mereka itu? Saudara. Oh, akhirnya pukul-pukulan? Iya, pukul-pukulan. Macem-macem ya kisahnya ya? Banyak sekali kalau cerita. Kalau punten, ini nggak tahu yo, ada apa enggak ya? Soalnya aku pernah wawancara dulu katanya ada susuk, benda-benda di dalam badan. Oh ada. Ada Bu? Ada. Pernah nemu atau cuman jarang? Jarang sih. Jarang? Iya. Waktu hidupnya dia pasang susuk. Itu beneran ada orang pasang susuk? Iya, itu bener pasang ya? susuk. Dari badannya itu Ibu nemu apa? Kan harus disiram dengan air daun kelor. Menurut kepercayaan ini kan ya? Menurut kepercayaan. Jadi saya suruh carikan daun kelor, saya remes-remes, tak taruh ember, terus tak mandikan, habis itu tak piok-piokkan gini. Ya, setelah saya mandikan tahu-tahu keluar. Apa yang keluar? Jarum. Jarum emas. Emas bener? Iya. Dari mana dia keluar? Dari sini, dagu. Keluar sendiri? Iya. Ibu ngelihat proses keluarnya itu? Enggak, ya tahu-tahu. Udah jatuh, ada iya. deket situ, deket pipinya. Tahu-tahu jatuh ya. Oh, Ibu tahu itu ada susuk? Tahu dari mana? Dari informasi keluarganya. Oh, keluarga bilang. Iya. Sus ini masa hidupnya pakai susuk. Gimana caranya untuk mengeluarkan? Oh iya, Cik, sebentar. Saya tak nyuruh teman saya nyari daun kelor. Kan di situ dekat sama makam ya. Makam kan pasti ada daun kelor. Daun kelor itu diremes, airnya tak taruh ember, tak remet-remet gini. Terus gagangnya itu saya kepiok-kepiokkan. Terus saya siram, saya mandikan. Saya jadi mikir Bu, orang kalau pakai susuk saya geprok-geprok pakai daun kelor gitu, susunya keluar gak ya? Iya. Bisa Bu? Bisa. Walaupun belum meninggal. Tapi sama doa loh. Ada doanya. Sembarangan. Iya. Ibu pakai doa juga itu? Iya. Kalau enggak doa ya enggak bisa. Tapi ada nggak Bu yang pakai susuk terus Ibu keprok-keprok nggak keluar susuknya? Enggak. Rata-rata Bu? Enggak pernah. Susuk yang keluar tuh rata-rata jarum. Kayak jarum? Iya. Nggak ada yang lain? Nggak ada. Rata-rata jarum? Iya. Emas? Nggak ada yang nggak emas? Nggak. Terus kalau misalnya susuknya itu Ibu nggak bantuin ya, nggak keluar gitu, kira-kira gimana itu dia? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak. Cuman Ibu pokoknya saya merawat dengan baik, minta sama Tuhan supaya Tuhan memimpin saya, sudah. Saya lakukan dengan baik, itu aja. Jadi saya enggak pernah kalau merawat jenazah punya perasaan jelek-jelek, itu enggak. Selalu punya perasaan positif. Mau apapun masa lalu jenazah itu Ibu nggak mau tahu. Biasanya gitu, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Ibu pokoknya malah doakan semoga Tuhan ampuni gitu. Gitu. Tapi pernah nggak Tuhan kasih pertanda di hati Ibu untuk sesuatu buat nolong si jenazah atau apa gitu? Ada. Apa itu kejadian apa Bu? Orang kebakaran. Nah, suami istri kebakaran kan, meninggal dua-duanya. Nah, waktu saya malam di rumah, ditelepon sama perusahaan, Bu Dewi, ini ada jenazah kebakaran, tapi pihak rumah sakit nggak bisa memakai baju karena sudah hangus semua. Nah, begitu saya berangkat,
Waktu itu belum ada apa itu kendaraan lain ya. Jadi saya naik angkot. Ibu naik angkot? Iya, jam 11 malam. Nah, di situ bos saya sudah nunggu. Begitu saya datang, ayo Bu, tolong cepat, yang rawatan gitu. Setelah saya lihat itu, aduh, kok badannya ini hangus semua. Yang perempuan itu lidahnya keluar, yang cowok matanya keluar. Hah? Maksudnya? Iya. Tapi tidak lepas? Tidak. Okay. Kan sudah matang, tidak bisa lepas. Iya. Setelah itu saya mandikan, saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana nih caranya untuk merawat ini? Oh, ibu berkoordinasi? Iya. Terus ada suara, sudah mandikan dulu. Oh, oke. Setelah saya mandikan ada suara lagi, bungkus. Jadi yang hangus-hangus itu saya bungkusi semua. Bungkus pakai apa? Pakai interpret. Nah itu saya bungkusi semua. Kalau enggak gitu kan enggak bisa pakai baju. Kan lengket kena. Karena baju. Lengket betul. Jadi saya bungkusi semua baru bisa pakai baju. Saya ngilu ya. Iya. Ini kan enggak bisa gini ya, tangannya kan gini. Kan pelukan sama istrinya. Oh, dia pelukan. Iya. Begitu saya lepas gitu, tangannya tetap gini, enggak bisa lepas. Terus saya tekan pelan-pelan, akhirnya bisa pakai baju. Tapi saya robek dari bawah kok. Lengannya itu saya robek, kalau enggak gitu nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Iya. Oke. Terus kan masuk ruang dingin setelah dirawat itu. Oke. Terus malamnya itu datang dalam mimpi saya. Kan begitu saya mandikan kan mukanya saya tutup. Soalnya takut keluarganya lihat, kan lidahnya keluar. Ya. Nggak bisa masuk lidahnya? Nggak bisa, sudah mateng, ini sudah gini. Oh, udah ibu nggak bisa coba? Nggak bisa, sudah keras kok. Iya. Habis itu saya tutupi supaya keluarga kalau lihat nggak takut. Iya. Terus malamnya itu datang dalam mimpi saya. Sus, tolong mukaku jangan ditutup. Oh, jangan ditutup? Iya, kan saya bungkus dengan kain. Kenapa dia mau ditutup? Nggak tahu. Terus akhirnya paginya kan masuk peti. Iya. Terus saya bilang sama papanya, Su, Cece tadi malam datang minta supaya mukanya nggak ditutup. Terus Susu itu bilang gini, sudah terserah kamu bagaimana baiknya. Gitu. Setelah mau dimasukkan peti, mau ditutup kan, saya tahan dulu. Mas sebentar tahan dulu, jangan ditutup. Saya buka mukanya. Jadi mukanya itu agak kurang enak dilihat ya? Iya, enggak bisa dilihat, kan hangus, lidahnya keluar. Habis saya buka, saya bilang gini, sudah ini sudah saya buka ya mukanya. Terus kain tutupnya tak taruh sampingnya. Udah. Iya. Dia ada datang lagi apa? Enggak. Yang malam itu aja. Saya nggak ngerti ya, maksudnya hal-hal kayak begini kalau Ibu Dewi tangkep itu maksudnya apa ya? Ya tadi kan kalau logika kita kan mendingan ditutup ya. Iya. Kalau dia nggak mau ditutup kenapa ya Bu ya? Nggak tahu. Nggak ada jawaban ya? Nggak ada. Oh jadi banyak kejadian-kejadian selama Ibu ngerawat jenazah ini yang juga Ibu nggak dapet jawabannya ya? Nggak ada. Jadi misteri. Iya. Tapi ada tuh pernah saya nonton tuh, tiba-tiba bangun gini loh Bu. Itu mah bukan buatan itu. Oh itu buatan ya? Iya. Selama Ibu itu nggak pernah ada yang bangun gitu? Jalan gitu? Nggak pernah. Ini pengalaman ya yang bicara ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. Selama saya merawat jenazah nggak pernah ada yang hidup lagi. Nggak ada? Nggak ada. Kayak mati suri gitu kan ada kan kisah kalau mati suri. Makanya kalau di rumah sakit sudah meninggal kan nunggu 2 jam. Takutnya kalau hidup lagi. Betul. Nah, jadi kalau 2 jam sudah nggak bangun baru diangkat. Oke, jadi ketika Ibu terima itu nggak pernah ada yang bangkit lagi ya? Nggak ada. Oh. Tidak pernah. Itu cuma bohong. Iya, tapi mati suri ada. Tapi dia tidak dalam waktu yang lama. Enggak, gitu. Paling 2 jam 3 jam gitu. Kalau sampai 2 hari enggak. 2 hari bangkit lagi? Enggak ada. Enggak ada ya Bu? Enggak ada. Terus kalau waktu ngerawat jenazah Bu Dewi pernah nggak melihat arwahnya coba buat masuk lagi ke dalam badannya? Iya pernah. Ini menarik ini. Masa Bu? Iya, waktu saya mandikan. Iya. Dia tuh mau masuk. Bagaimana kayak gimana Bu gambarannya? Ya, ini kan ini kan mayat ya. Ya.
Di mayat ya. Ya. Nah, Terus rohnya kan jalan. nah ini rohnya nih. Nah. Dia gini-gini mau masuk. Gini-gini? Iya. Ah serius Bu? Iya. Jadi dia kayak mau masuk? Iya, mau masuk gini-gini. Terus nggak berhasil lah pasti. Ya nggak bisa, orang sudah meninggal. Lah terus ibu ngelihat itu nggak bisa gitu loh. Ibu nggak ngomong gitu? Enggak. Ibu diemin aja? Diem aja, sama cuma batin. Batin? Ibu sudah, kamu nggak bisa masuk. Arwahmu sudah pergi. Jadi kamu pergi aja. Kayak gitu, no. Terus berapa lama dia mencoba kayak begitu? Setelah selesai saya mandikan, saya pakai baju, saya rias, baru dia pergi. Oh, nggak selang waktu lama? Iya, enggak. Tapi dia sempat nangis nggak atau apa gitu? Oh, kalau itu sering. Oh, ada? Iya, sudah saya rawat, tahu-tahu mengeluarkan air mata. Oh, si mayatnya? Iya, mengeluarkan air mata. Tapi ini normal apa karena sesuatu itu dia ngeluarin air mata gitu? Mungkin ada yang diangan-angan. Angan-angan tuh apa? Diangan-angan. Angan-angan tuh. Oh, dia pikirkan gitu. Iya. Oh, dia keluar air mata. Iya, mungkin ada anaknya yang susah. Dia bingung gitu loh. Gimana? Iya, akhirnya kan dia menangis. Berarti kayak belum selesai. Iya, belum selesai. Dia keluar air mata. Iya, keluar air mata. Ibu, kalau kayak gitu ibu biasanya apa yang doain? Gitu? Saya doakan, saya bersihkan air matanya gitu. Sudah Bu, ikhlaskan saja, saya gini. Bu, ada mitos nih, kalau pulang dari merias jenazah itu katanya nggak boleh langsung masuk ke rumah. Iya. Itu cuma mitos atau? Mitos. Mitos itu ya Bu? Mitos. Kadang-kadang kan kalau orang habis pemakaman ya, harus cuci kaki. Nah, itu enggak ada. Katanya biar apa ya, biar bersih gitu. Iya. Tapi kan nggak ada salahnya juga ya Bu ya. Kalau dari makam kakinya kena lumpur itu pasti cuci. Iya kan biar bersih kan. Iya. Tapi kalau berhubungan sama mungkin aura-aura negatif apa itu enggak ya? Enggak ada. Ya. Ibu pernah ketempelan nggak? Ketempelan. Rohnya masuk itu. Ya nggak masuk sih, cuman kayak ngikutin nempel di belakang. Pernah. Gitu. Pernah ketempelan? Pernah. Naik di pundak saya. Dia naik di sini? Iya. Saya samping-sampingkan gini nggak mau pergi deh. Dia kakinya di sini? Gandol. Oh, dia gelandol gini? Iya. Gandol. Terus ibu? Iya, saya sikat gini nggak mau pergi. Tetap yang satu dilepas, yang satu gini dilepas. Gini. Cewek cowok itu? Cewek. Kenapa dia Bu? Dia habis kecelakaan. Terus dia kenapa ikut ibu gitu? Gitu? Dia mau ikut saya. Kenapa dia mau ikut ibu? Nggak tahu. Terus ibu suruh pergi? Iya, tak doakan. Oh, pergi? Saya berdoa supaya dia nggak ngikuti saya lagi. Terus mujarab gitu? Iya, pergi. Tapi nggak pernah ada ya dalam pengalaman ibu tuh yang akhirnya dia nggak pergi-pergi malah jadi horor gitu, malah ganggu gitu. Pernah. Tapi ibu nggak pernah takut gitu? Enggak. Suami nggak pernah diganggu atau keluarga nggak pernah diganggu? Enggak pernah. Tentram-tentram aja? Iya. Yang penting itu hatinya. Kalau kita merawat jenazah hatinya tulus, ikhlas, nggak mungkin dia mengganggu. Ibu ngerasa nggak pekerjaan ibu tuh nilainya tinggi? Enggak ya? Biasa saja. Biasa saja ya? Tapi ketika ibu mengerjakan itu, ibu merasa ibu sedang melakukan apa untuk Tuhan? Saya hanya berdoa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya ikut campur tangan untuk melakukan pekerjaan yang saya kerjakan. Gitu aja. Gitu aja? Iya. Sesederhana itu toh? Iya. Tapi ibu ngerasa sedang melakukan peran ibu di sisi Tuhan tuh, peran ibu tuh ibu sedang membantu Tuhan dalam hal apa gitu ibaratnya? Ya dalam pekerjaan, merawat jenazah itu kan juga pekerjaan Tuhan. Iya. Nah itu. Mempersiapkan jenazahnya untuk pulang. Iya. Jadi kalau keluarga ada yang nggak bisa doa, saya kumpulkan, saya yang berdoa. Itu penuh haru. Iya. Penuh air mata. Iya. Tapi kadang-kadang kan kalau tiap hari kita merasakan momen kayak begitu, rasa sedih itu udah nggak seperti
pada umumnya ya Bu ya, maksudnya Iya. kan ya. Jadi ketika orang sedih ya Ibu mungkin tidak terlalu sedih lagi gitu Nah, ya. sudah biasa. Ya, sudah biasa gitu Sudah ya. biasa ketemu orang gitu-gitu. Iya, terus Ibu kan ngerawat jenazah ya tentunya Bu ya. Ibu ngelihat mirroring ke diri sendiri nggak? Suatu hari saya juga akan pergi. Iya, Heeh. pernah mikir gitu juga. Pernah mikir gitu ya? Iya. Apa yang terbersit di pikiran di hati Ibu saat mikir kayak gitu ya? Nggak mikir saya, pasrah sama Tuhan. Berserah diri aja ya? Iya. Ibu udah sampai di titik itu ya? Iya. Tapi Bu, kalau misalnya kan gini ya Bu ya, orang kan juga nggak terlalu peduli lah nanti jenazahnya nanti seperti gimana selesainya. Iya. Kan Ibu kan bisa aja, udahlah segini aja cukup gitu. Enggak. Nah, kan bisa gitu kan. Iya. Tapi kenapa Ibu tidak begitu? Enggak. Kenapa? Takut sama Tuhan. Jadi saya bekerja itu minta pimpinan Tuhan. Jadi Tuhan ikut campur tangan pekerjaan saya. Orang kalau takut sama Tuhan dia pekerjakan sesuatu itu sepenuh hati sih memang. Iya. Aku percaya itu. Ada yang nanya Bu, jenazah kalau katanya ada yang mengeluarkan aroma wangi katanya. Itu menurut mitosnya. Itu Ibu pernah ngalamin nggak? Nggak pernah. Nggak ya? Soalnya jenazah itu pasti ada yang tidak bagus. Baunya nggak wangi? Nggak wangi, nggak ada. Nggak ada tuh? Nggak ada. Semua baunya nggak enak. Nggak pernah Ibu ngalamin tiba-tiba kok wangi ya? Gitu? Iya, soalnya tak kasih minyak. Tapi tanpa dikasih minyak nih Nggak pernah. Bau jenazah itu kayak gimana sih Bu? Bener Bu? Bau jenazah itu kalau busuk seperti bangkai tikus. Oh gitu baunya. Iya. Mau kata ini orang baik hidupnya, mau orang buruk hidupnya, apapun itu semuanya baunya begitu. Semuanya seperti itu. Oh. Kadang orang kalau mau meninggal ya, berapa hari gitu baunya sudah berubah. Iya sudah berubah kan. Nggak ada yang sama sekali baunya enak gitu. Enggak Selama pernah. 26 tahun nggak ada. Enggak pernah. Kecuali dikasih wangi-wangian. Iya. Kalau busuk gitu, habis saya rawat, saya kasih minyak wangi supaya keluarga kalau lihat biar nggak bau. Tapi pernah Ibu ngerawat jenazah yang meninggalnya itu tenang gitu? Oh pernah. Pernah? Ibu tahu dari mana dia tenang itu? Dilihat dari wajahnya. Oh dari wajahnya? Iya. Ibu bisa lihat wajahnya? Iya, wajahnya itu tenang. Nggak ada masalah gitu. Dia sudah berserah? Iya. Itu meninggal? Jadi kelihatannya itu bagus gitu. Bagus ya? Iya. Oh itu benar tuh kalau kayak begitu ada ya? Ada memang. Oh kita lihat gitu, oh ini orang. Oh enak, iya. Tapi tetap baunya tetap ini kan? Tetap masih bau. Oh oke. Kira tiba-tiba wangi juga gitu. Tapi ini apa? Dia meninggal apa itu waktu itu? Jantung. Oh jantung. Iya. Kalau jantung itu kalau perempuan sebelah kiri hitam sampai separuh gini. Oh oke. Kalau cowok sebelah kanan itu hitam. Itu pasti dari pengalaman Ibu. Setelah dimandikan hilang. Oh setelah dimandikan hilang? Iya. Hitamnya hilang. Kok bisa? Jadi kembali pulih seperti biasa gini. Kok bisa ya? Iya. Oh. Kalau orang meninggalnya sendiri pernah Bu? Pernah. Nah rohnya nongol nggak? Nggak. Oh nggak ada gangguan apa-apa? Nggak ada. Soalnya saya sebelum merawatnya saya berdoa. Berdoa. Jangan ganggu saya merawat kamu. Iya, soalnya kan banyak yang sering ngomong kalau misalnya bunuh diri gitu rohnya gentayangan gitu. Enggak pernah. Enggak pernah ya Bu ya? Ada satu ibu bunuh diri, malamnya datang pada saya. Terus? Dia mengucapkan terima kasih sama saya. Kenapa? Karena sudah saya rawat. Terima kasih ya Sus, aku sudah kamu rawat gitu. Ada nggak Bu Dewi yang datang ke Ibu minta tolong misalnya tolong bilangin sama anak saya gitu. Iya ada. Barusan 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Itu bagaimana ceritanya? Ibu itu kecelakaan. Terus dibawa ke rumah sakit. Iya. Kepalanya dioperasi. Iya. Batoknya kan masih ada. Begitu 1 minggu dia meninggal. Anaknya kan gak ikhlas. Mamanya meninggal, menangis semua. Setelah itu
nggak berani deket mamai yang saya rawat itu. Ayo nih, mau ikut mandikan? Enggak, saya enggak tega gitu. Saya tunggu di ruang tunggu aja, nanti selesai tak panggil aku gini ya. Terus habis itu sudah selesai, dia bilang, tolong sampaikan sama anak-anak, jangan boleh sedih, jangan boleh susah. Aku sudah sembuh, sudah sehat kembali gitu. Oh itu iya, tapi saya enggak mau bilang. Oh ibu nggak sampai? Enggak mau, saya takut nanti dibuat-buat. Dibuat-buat apa? Orang mengira saya ngomong gitu kan. Oh, ibu dipikir ngarang. Iya, ngarang gitu loh. Padahal itu ya beneran dia ngomong kayak gitu. Oh, jadi sampai hari ini ibu nggak pernah ngomong ke anak-anaknya? Nah, ini anehnya teman saya yang MC itu. Coba tanya Bu Dewi, mungkin ada pesan-pesan gitu. Oke. Iya. Terus gitu saya dipanggil di ruangan mau pemakaman itu, ditanyai sama keluarga. Oh, maaf, saya enggak berani ngomong, soalnya takut dibilang mengada-ngada. Iya. Bilang apa? Mama bilang anak-anak enggak boleh sedih, enggak boleh susah. Mama sudah senang, bilang gitu. Nangis semua anak-anak. Tambah nangis? Iya. bukan tambah nangis. Enggak boleh nangis, tambah nangis. Tambah nangis sih. Iya. Terus lama itu mereka nangis ya? Lama. Terus tapi setelah itu lebih lega mereka? Iya, terus kan ada kebaktian untuk doa pemakaman. Nah itu dia mulai senyum lagi. Oh iya, masa udah lebih lega? Iya, ya? sudah ikhlas. Ibu kan dengan pengalaman ibu kan mungkin ada sesuatu yang lebih sensitif, lebih tajam ya dari diri ibu ya. Pernah nggak Bu mengalami ketemu orang, ibu bisa melihat tanda-tanda ini orang kayaknya nggak lama lagi? Pernah. Pernah ya? Iya. Aku percaya gitu. Iya. Nah, kayak gimana ibu melihatnya gitu? Seringnya melihat di tetangga saya. Kalau mau meninggal itu, saya kan besuk ya. Saya lihat. Aduh, saya nggak ngomong sama keluarganya. Ya simpen sendiri iya. toh. Aduh, nggak lama ini saya cuma batin aja. Iya, dari batin ya. Begitu 2 hari meninggal. Lagi cari kacamata baca dan jalan. Ini ada kacamata baca dan